Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bahasa Inggris Bersama. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang penggunaan there is dan there are. Nah, apa itu there is dan there are? There is dan there are dalam bahasa Indonesia artinya ada. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa perbedaannya. Kan there is artinya ada, there are artinya ada. Nah, tapi ada perbedaannya. There is digunakan untuk menyebutkan benda tunggal, sedangkan there are digunakan untuk menyebutkan jumlah benda plural atau banyak. Nah, pola there is. Jadi nanti kita menggunakan there is diaplikasikan dengan kata benda yang countable dan juga ada kata benda yang uncountable. Untuk yang countable artinya yang bisa dihitung dan uncountable artinya benda yang tidak bisa dihitung. Untuk benda yang bisa dihitung polanya seperti ini. Untuk yang positif there is diikuti oleh artikel e atau en. Artikel e atau en itu artinya sebuah. E ini digunakan untuk benda yang awalannya itu konsonan, sedangkan en untuk kata benda yang awalannya vokal. Kemudian diikuti oleh kata benda. Nanti kita akan lihat contohnya bagaimana. Selanjutnya, there is, untuk yang kalimat negatifnya, there is ditambah not, kemudian artikel e atau en, kemudian diikuti oleh kata benda, dan kemudian diikuti oleh keterangan tempat biasanya. Selanjutnya, untuk kalimat interrogatifnya diawali dengan is there, kemudian diikuti oleh artikel e atau en, kemudian diikuti oleh kata benda, dan diikuti oleh keterangan tempat. Selanjutnya, uncountable noun. Jadi penggunaan there is pada kata benda yang uncountable yang tidak bisa dihitung. Pertama, untuk kalimat positifnya ada there is diikuti oleh some, kemudian diikuti oleh noun. Untuk kalimat negatifnya there is not, kemudian diikuti oleh any, kemudian diikuti oleh noun. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya diawali oleh is there, kemudian any, kemudian diikuti oleh noun atau kata benda, dan seterusnya. Biasanya adalah keterangan tempat. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Contoh penggunaan there is pada benda yang countable atau benda yang bisa dihitung. Kita lihat kalimat positifnya. There is an apple on the plate. Ada sebuah apel di atas piring. Nah, di sini kita menggunakan there is. Jadi jumlah bendanya cuma satu, jumlah apelnya cuma satu. Nah, kalau dia banyak, nanti kita menggunakan there are. Kenapa di sini kita menggunakan there is an? Karena apple itu awalnya adalah itu awalnya adalah huruf vokal. Jadi kita menggunakan there is an apple on the plate. Ada sebuah apel di atas piring. Jumlah apelnya berapa? Jumlah apelnya cuma satu. Oleh karena itu kita menggunakan there is, gitu kan? Selanjutnya, yang negatifnya there is not an apple on the plate. Tidak ada apel di atas piring. Jadi untuk kalimat negatifnya kita tambahkan not. Selanjutnya kalau mau bertanya, is there an apple on the plate? Apakah ada apel di atas piring? Nah, jadi nanti jawabannya kalau ada yes there is, kalau tidak ada no there is not. Kita lihat contoh yang kedua. There is a book in my bag. Ada sebuah buku di dalam tas saya. Berapa banyak bukunya? Sebuah. Jadi ini untuk benda yang tunggal. Tidak boleh digunakan untuk benda yang plural atau banyak. Selanjutnya kalimat negatif. There is not a book in my bag. Tidak ada buku di dalam tas saya. Kemudian bertanyanya, is there a book in my bag? Apakah ada buku di dalam tas saya? Nah, itu penggunaan there is untuk benda yang countable atau yang bisa dihitung. Nah, selanjutnya untuk benda yang uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di kalimat positifnya kita menggunakan ini. There is some water in the pan. Ingat, water itu adalah benda yang tidak bisa dihitung.
Jadi di sana kita tambahkan dengan some sebelum kata waternya ya. Jadi kita tambahkan dengan some. There is some water in the pan. Ada air di dalam panci. Kemudian kalimat negatifnya, there is not any water in the pan. Tidak ada air di dalam panci. Jadi di sini juga untuk kalimat negatifnya kita tambahkan any. There is not any water in the pan. Kemudian bertanyanya bagaimana? Is there any water in the pan? Adakah air di dalam panci? Seperti itu. Jadi ini khusus untuk penggunaan there is pada benda yang tidak bisa dihitung. Contoh berikutnya kita lihat. Oke, yang ini ya, yang ini kita lihat. There is some sugar in the bowl. Nah, jadi sugar itu atau gula tidak bisa dihitung. Oleh karena itu di depannya kita tambahkan some. There is some sugar in the bowl. Ada gula di dalam mangkok. Jadi some di sini bukan artinya banyak atau beberapa ya. Oke, there is some sugar in the bowl. Artinya ada gula di dalam mangkok. Kemudian kalimat negatifnya, there is not any sugar in the bowl. Tidak ada gula di dalam mangkok. Kemudian kalimat tanyanya, is there any sugar in the bowl? Jadi untuk kalimat negatifnya kita tambahkan any, kalimat tanyanya atau interrogatifnya juga kita tambahkan any seperti ini. Saya rasa udah jelas. Nah, selanjutnya kita akan melihat there are. Nah, jadi there are ini artinya juga ada. Ini digunakan untuk menyebutkan benda yang lebih dari satu. Misalnya ada 2, ada 3, ada 4, ada 10, pokoknya ada banyak. Lebih dari satu, itu fungsi dari there are. Tidak boleh untuk menyebutkan benda yang tunggal, karena untuk benda yang tunggal kita menggunakan there is. Nah, kita lihat polanya. Polanya untuk kalimat positif, there are, ditambah dengan many, banyak, kemudian ada some, beberapa, kemudian two, ada three, dan lain-lain. Ini saya tuliskan beberapa saja, kemudian ditambahkan oleh noun atau kata benda. Kemudian untuk kalimat negatifnya, there are not, diikuti oleh any, kemudian noun. Kemudian untuk bertanyanya seperti biasa, to be-nya duluan, kita menggunakan are there, kemudian diikuti oleh any, kemudian noun dan keterangan tempat. Kita akan lihat contohnya. Nah, untuk kalimat positif seperti ini. There are many students in the classroom. Ada banyak siswa di dalam kelas. Nah, jadi students. Jadi kan di sini kan ada S-nya, berarti banyak siswa. There are many students in the classroom. Ada banyak siswa di dalam kelas. Karena siswanya banyak, kita menggunakan there are ya. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya, there are not any students in the classroom. Sorry, salah ketik. There are not any students in the classroom. Artinya tidak ada siswa di dalam kelas. Nah, jadi untuk kalimat negatifnya kita tambahkan any. There are not any students in the classroom. Kemudian di kalimat tanyanya kita menggunakan seperti ini. Are there any students in the classroom? Nah, yang ini juga saya ketik. Jadi yang betul, are there any students in the classroom? Apakah ada siswa di dalam kelas? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Oke, there are 10 chairs in my house. Ada 10 kursi di rumah saya. Nah, kita menggunakan there are karena chairs-nya atau bendanya itu lebih dari satu. Ada berapa di sini? Ada 10. There are 10 chairs in my house. Kemudian kalimat negatifnya, there are not any chairs in my house. Tidak ada kursi di rumah saya. Kemudian kalimat interrogatifnya, are there any chairs in my house? Nah, itu penggunaan dari there is dan there are. Untuk mengingatkan kembali, there is itu hanya untuk benda yang tunggal. Cuma satu. There is one, there is a, seperti itu ya. Kemudian untuk there are, untuk benda yang lebih dari satu. There are many, there are three, there are 20, dan lain-lain ya. Misalnya ada dua rumah di dekat saya misalnya. There are two houses beside me misalnya kan. Okay.
Nah, selanjutnya kita lihat latihan. Nah, latihannya seperti ini. Ini untuk kalimat positif. There bla 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 many people in the market. Nah, kira-kira yang mana yang betul? Apakah is atau are? Nah, kita lihat di sana ada kata many people. Many itu artinya banyak. People itu artinya orang. Di sini artinya banyak orang. Jadi yang otomatis yang betul there are, bukan there is. Jadi kalimatnya there are many people in the market. Jadi jawabannya yang A. Nah, kita lihat latihan selanjutnya. Oke. There bla 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 mango. There bla 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 a mango tree in front of my house. Oke, di sana ada kata a mango. Itu menunjukkan tunggal, sebuah mangga. Ada sebuah mangga, sebuah pohon mangga di depan rumah saya. Nah, kalau dia tunggal itu menggunakan there is, ya. Jadi kalimat yang betul, there is a mango tree in front of my house. Ada sebuah pohon mangga di depan rumah saya. Jadi yang betul adalah there is. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Oke, there is bla 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 orange on the table. Ini juga kalimat positif. Ada titik-titik jeruk di atas meja. Nah, kira-kira yang betul yang mana? Apakah dia menggunakan an atau e? Yang kita tahu an artinya sebuah, sedangkan e juga artinya sebuah. Tapi kita lihat dulu kata bendanya. Di sini ada kata, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bendanya. Di sana ada kata orange. Orange itu diawali oleh o. Nah, jadi di sana kira-kira yang mana? Jadi yang betul adalah yang an orange, ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, an orange. There is an orange on the table. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. There bla 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 any tables in my house. Nah, kita lihat di sana any tables. Tablesnya ada s di sana, berarti dia lebih dari satu. Nah, kira-kira yang mana? Apakah there is not any tables in my house? Ini untuk kalimat negatif, ya. Kemudian ataukah yang B, there are not any tables in my house? Semuanya pasti bisa menebak. Jawabannya adalah yang B, ya. There are not any tables in my house. Oke, selanjutnya kita lihat contoh untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bla bla bla, there a cat in the room. Nah, di sana dia bilang a cat, seekor kucing. Nah, pasti di sini penggunaan there is, penggunaan kata ada dalam bentuk there is. Jadi yang betul adalah yang A. Is there a cat in the room? Itu kalau kita bertanya. Jadi is-nya duluan. Is there a cat in the room? Apakah ada seekor kucing di ruangan tersebut? Nah, untuk video kali ini saya rasa semuanya sudah bisa, karena belajar bahasa Inggris itu menyenangkan dan mudah. Nah, untuk video-video selanjutnya kita tunggu di hari-hari berikutnya. Terima kasih. See you.